Febrianti. Aku Anissa Salsabila. Saya Muhammad Dullah Suryana. Pernah nggak sih kalian ingin cerita sesuatu tapi ragu-ragu, takut dihakimi tapi juga butuh didengar? Nah, inilah yang disebut dengan self-disclosure atau keterbukaan diri. Tapi gimana sih cara melakukannya dengan tepat? Yuk kita bahas. Apa itu self-disclosure? Self-disclosure adalah saat kita berbagi informasi kepada orang lain, baik itu pemikiran, perasaan, pengalaman, ataupun rahasia. Keterbukaan ini bisa mempererat hubungan, tetapi juga bisa beresiko kalau tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang baik. Makanya keterbukaan diri itu ada tingkatannya. Awalnya biasanya kita berbagi hal-hal ringan dulu, seiring waktu dan kepercayaan barulah kita bisa membagikan hal-hal yang lebih personal. Tapi hati-hati, karena nggak semua orang bisa menerima keterbukaan kita dengan baik. Jadi kita perlu tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita berbagi. Ada satu teori menarik nih yang bisa bantu kita untuk mengetahui lebih dalam tentang keterbukaan diri itu apa sih? Yaitu teorinya Johari Mendelsohn. Teori ini membagi cara kita melihat diri sendiri dan bagaimana orang lain melihat diri kita dalam 4 kuadran. Yang pertama, terbuka atau open area. Informasi yang diketahui oleh kita dengan orang lain seperti hobi, pekerjaan, ataupun kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, rahasia atau hidden area. Hal yang kita ketahui tentang diri sendiri tetapi belum tahu tentang orang lain, misalnya ketakutan atau pengalaman pribadi. Yang ketiga, buta atau blind area. Sifat atau kebiasaan yang orang lain lihat dalam diri kita tetapi kita sendiri nggak pernah menyadarinya. Misalnya, ternyata orang-orang menganggap kita galak, padahal kita sendiri nggak merasa bahwa diri kita itu galak. Yang keempat atau yang terakhir, tak dikenal atau unknown area. Hal-hal yang belum kita pelajari atau kita tahu tentang diri kita sendiri dan juga nggak diketahui oleh orang lain, biasanya baru muncul dalam situasi tertentu. Nah, semakin kita mengenal diri sendiri dan mendapatkan feedback dari orang lain, maka semakin sehat juga cara kita melakukan self-disclosure. Tapi self-disclosure itu nggak bisa sembarangan loh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti 1. Kepercayaan, 2. Norma sosial dan budaya, dan 3. Hubungan dan situasi. Kalau dilakukan dengan tepat, self-disclosure bisa membawa banyak manfaat. Yang pertama, membangun hubungan yang lebih dekat. Yang kedua, mengurangi stres karena bisa menyalurkan emosi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman diri. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan sosial yang tepat. Tapi kalau salah orang bisa jadi bumerang loh teman-teman. Bisa aja cerita kita disebarluaskan atau malah dipakai untuk menjatuhin diri kita sendiri. Dalam Islam, keterbukaan itu penting, tapi tetap ada batasannya ya. Kita dianjurkan untuk berkata jujur, tapi juga diajarkan untuk menjaga rahasia diri sendiri dan orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 5, Allah berfirman bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Artinya, kalau kita butuh tempat berbagi yang paling aman adalah doa. Karena doa itu adalah self-disclosure yang paling baik. Selain itu, dalam Islam kita juga harus menjaga kehormatan diri. Jangan sampai keterbukaan diri kita ini malah jadi ngebuka aib yang seharusnya ditutup. Nah, gimana sih caranya biar self-disclosure kita itu tetap sehat dan nggak jadi bumerang buat kita sendiri? Tipsnya itu, 1. Pilih orang yang tepat. 2. Perhatikan situasi dan waktu. 3. Jangan memaksa orang lain untuk terbuka. 4. Hindari berbagi terlalu banyak dalam hubungan yang masih baru. Dan yang kelima, gunakan self-disclosure sebagai alat untuk membangun hubungan positif. Jadi, keterbukaan itu penting, tapi harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai self-disclosure merugikan kita sendiri. Tapi kalau ragu, lebih baik simpan untuk diri sendiri atau curhat langsung kepada Allah. Yang paling penting, kenali diri sendiri dan jangan takut untuk berbagi, selama itu membawa manfaat. Nah, itu dia pembahasan kita tentang self-disclosure. Semoga bermanfaat.